Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas matematika bersama Ustazah Heni dalam materi bilangan berpangkat. Ya, salih dan salihah kelas 7. Alhamdulillah ini merupakan materi keempat kita atau video keempat kita, di mana materi ini merupakan materi terakhir di bab bilangan ya. Jadi untuk pekan depan silakan kalian bersiap untuk ulangan harian untuk materinya, yaitu bilangan bulat, bilangan pecahan, dan bilangan berpangkat, begitu ya. Oke, kita langsung saja di materi ini. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama, mengenal bilangan berpangkat, kemudian menyatakan bilangan berpangkat, membandingkan bilangan berpangkat. Oke, kita langsung ke mengenal bilangan berpangkat. Oke, bilangan berpangkat ini nama lainnya adalah bilangan eksponen. Jadi nanti kalau kalian mendengar kata eksponen itu tidak boleh asing lagi ya, karena eksponen itu adalah kata lain dari berpangkat gitu. Nah, bagaimana sih cara menyatakan bilangan berpangkat atau cara membaca bilangan berpangkat dan menuliskannya? Oke, kita lihat contoh satu dulu yang ini. Ada 2 pangkat 3, maka dibacanya adalah 2 pangkat 3. Yang ini dibacanya 10 pangkat 2. Jadi dibaca dulu bilangan bulatnya, kemudian angka yang di atasnya itu merupakan pangkat ya. Jadi 10 pangkat 2. Nah, kemudian untuk apa sih kita menggunakan bilangan berpangkat ini? Nah, bilangan berpangkat ini kita gunakan untuk menyederhanakan penulisan bilangan-bilangan bulat yang besar. Misalkan 1 juta, 10 miliar. Nah, itu bisa kita ubah ke dalam bilangan berpangkat gitu ya. Nah, untuk materi yang sekarang Ustazah akan batasi di bilangan berpangkat bulat positif. Jadi pangkatnya hanya yang bulat positif saja. Bagaimana kalau yang pangkatnya negatif dan atau pangkatnya pecahan? Nah, itu akan kita bahas nanti di kelas 9 ya. Nah, seperti yang Ustazah bilang tadi, bagaimana sih caranya menuliskan yang 1 juta ke dalam bilangan berpangkat, kemudian angka yang besar-besarnya itu gimana sih caranya gitu. Nah, sekarang kita akan lihat di slide berikutnya menyatakan bilangan berpangkat. Oke, mungkin ini yang akan kita bahas ya nanti, yaitu bagaimana cara menyatakan bilangan berpangkat, kemudian bagaimana cara membandingkan bilangan berpangkat yang cukup besar, dan bagaimana hasil dari bilangan genap pangkat genap gitu. Nah, Ustazah akan kasih contoh. Yang pertama adalah 3. 3 itu artinya 3 pangkat 1 karena 3 saja ya. Jadi bilangan yang seperti itu bukan berarti dia tidak memiliki pangkat. Ini artinya 3 pangkat 1 gitu. Kemudian untuk keterangannya ya 3 saja. Oke, berarti ini 3 saja. Yang 9 itu berapa? Nah, caranya bisa kalian menggunakan pohon faktor. 9 itu hasil dari berapa kali berapa sih? 3 kali 3. Nah, ini 3-nya ada berapa? Ada 2 kan? 3 pangkat 2. Nah, boleh di sini tulis artinya 3 pangkat 2 itu 3 kali 3 gitu. Jadi 3-nya dikalikan sebanyak 2 kali. Kemudian 27. 27 itu berapa pangkat berapa? 27 itu bagi 3 dulu ya, karena kalau bagi 2 nggak bisa. 9, 9-nya 3 kali 3. Nah, 3-nya ada berapa? 3 kali kan? Berarti 3 pangkat 3. Nah, 3-nya dikalikan sebanyak 3 kali gitu. Nah, ini 2, 3, 4 ya harusnya. 2, 4, 3. 243 ini kalau Ustazah bagikan, bagi berapa nih? Bagi 3 lagi aja ya. Berapa? 81. Bagi 3 lagi 27. Bagi 3 lagi 9. Bagi 3 lagi 3. Ini 3. Nah,
begitu ya. Jadi 3-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini 3 pangkat 5. Nah, artinya ini 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 gitu ya. 648. Nah, karena ini belakangnya genap, artinya dia sepertinya bisa dibagi oleh 2. Pasti bisa dibagi oleh 2. 2, 6 bagi 2, 3, 4 bagi 2, 2, 3, 2, 4. Bagaimana ini kira-kira? Nah, sudah hapus dulu ya semuanya. Yang ininya biar kita bisa cari dulu yang oke ya. Sekarang kita akan hitung yang 648 bagi oleh 2, 3, 2, 4 bagi lagi oleh 2, 1, 6, 2 bagi lagi 2, 8, 1, 3, 27, bagi 3, 9 bagi 3 bagi 3. Nah, ini ternyata hasilnya tuh 2 pangkat 3. Kenapa 2 pangkat 3? Karena 2-nya ada 3 dikalikan dengan 3 pangkat 4 ya. Jadi hasilnya 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 satunya lagi gitu ya. Nah, untuk yang 1 juta gimana nih 1 juta? Untuk yang 1 juta itu kita ambil aja yang paling mudah, misalkan 10. Ini artinya kan 10 pangkat 1. 100. 10 kali 10 kan artinya 10 pangkat 2. 1000 artinya 10 kali 10 kali 10. 10 pangkat 3. Jadi kalau angka yang 1 juta, 10 juta, 1 miliar, 100 juta itu gampang. Tinggal ini artinya 10 dipangkatkan, ini hitung ada berapa nolnya, ada 6, berarti 10 pangkat 6 gitu ya. Jadi hasilnya 10 dikali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 sebanyak 6 kali. Nah, kalau yang 8 juta gimana Ustazah? 8 juta itu artinya kan 8 dikali 8 juta itu artinya 8 dikali sejuta kan? Nah, berarti ini hasilnya 8 dikali 10 pangkat sejutanya itu pangkat 6 gitu ya. Jadi hasilnya 8 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 gitu. Bisa dipahami ya? Nah, jadi kan asalnya yang segini nih jadi cuma segini tuh. Ini asalnya berapa angka nih? Ini asalnya 7 angka. Ketika kita ubah ke dalam bilangan berpangkat, maka bilangannya itu hanya 1, 2, 3. Kita menuliskannya hanya 3 bilangan ke dalam 3 bilangan gitu ya. Bisa dipahami ya. Jadi tujuan dari bilangan berpangkat itu adalah untuk menyederhanakan bilangan-bilangan yang besar. Oke, next. Membandingkan bilangan berpangkat. Nah, gimana sih cara membandingkan bilangan berpangkat? Oke, kita perhatikan di sini. Contoh yang ke-1, tentukan bilangan yang lebih besar antara 5 pangkat 6 dengan 6 pangkat 5. Nah, kalau si angkanya masih kecil begini ya, masih bisa kita cari aja 5 pangkat 6 berapa, 6 pangkat 5 berapa, dengan cara seperti ini nih ya. 5 pangkat 6 itu artinya 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. Dan 6 pangkat 5 itu 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 gitu ya. Nah, ternyata setelah kita tahu hasilnya, kita bisa membandingkan. Ternyata 5 pangkat 6 itu lebih dari 6 pangkat 5 gitu ya. Nah, gimana kalau soalnya seperti ini? Tentukan bilangan yang lebih besar antara bilangan 100 dipangkatkan 101 dengan 101 dipangkatkan 100. Nah, kalau kita lihat ini polanya, ini angkanya 100
dengan 101 ya. Yang satu 100 dipangkatkan 101, yang satu kebalikannya 101 dipangkatkan 100. Nah gimana cara mencarinya? Kan kalau misalkan kita harus ngitung dulu kayak yang tadi nih, contoh yang pertama, itu segimana, nggak akan selesai. Pakai kalkulator aja mungkin si angkanya terbatas ya, tidak terus-terusan ada gitu, jadi hanya beberapa digit. 100 pangkat 5 aja 100 dikali 100 dikali 100 dikali 100 dikali 100. Kebayang nggak ini nolnya berapa? 1, ini 1 kali 1 kali 1 ya. Nolnya hitung 2, 4, 6, 8, 10. Nah, loh. Nolnya 10 dong. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini jadi berapa angkanya? Apalagi kalau 100 pangkat 101. Nah, terus gimana dong Ustazah cara mencarinya? Cara mencarinya itu adalah dengan cara memisalkan dengan bilangan yang kecil. Misal nih ya, kita ambil aja karena tadi ada 2 angka, kita ambil angka yang pertama adalah angka 3. Angka 3 dan angka 4. Angka 3 dan angka 4. Yang satu 3 pangkat 4, yang satu 4 pangkat 3. 3 pangkat 4 itu artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3 berapa? 81 ya. 4 kali 4 16 kali 4 64. Ternyata lebih besar yang ini. Kemudian kita ambil angka 4 dan angka 5. 4 pangkat 5 dengan 5 pangkat 4. 4 pangkat 5 itu 4 kali 4 64. Kemudian dikalikan 4 lagi 4 kali 4 16. 16 kali 4 64. 64 kali 4 256. 256 yang ini. Yang 5 kali 5 25. Dikalikan 5 lagi 125. Dikalikan 5 lagi 625. Lebih besar yang mana? Kok 625? 4 pangkat 5 dengan 5 pangkat 4. Oh ini masih satu lagi, 256 dikali 5. 4 pangkat 5 itu 4 pangkat 5 itu 64 dikalikan dengan 16 berarti kan 1000. Maaf ya, 24, yang satunya ini 625. Sama, ternyata yang lebih besar itu angka yang pertama nih ya. Nah, begitupun dengan contoh-contoh yang lain. Ternyata kita mengambil 2 contoh. Di sini yang lebih besar itu angka yang pertama. Nah, berarti kita juga karena ini angkanya sama-sama dua-duanya positif ya. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa 100 dipangkatkan 101 itu lebih besar dari 101 pangkat 100 ya. Jadi nanti kalau misalkan ada angka yang lebih besar, cara membandingkannya itu kalian cari polanya, kemudian ambil contoh dengan angka-angka kecil begitu ya. Nah, sekarang kita lihat rangkuman dari materi ini, bukan rangkuman sih, jadi sejenis sifat-sifatnya ya. Jadi ketika kalian punya M pangkat N, artinya si M-nya itu dipangkatkan sebanyak N kali. Apa sih maksudnya Ustazah? Ya berarti contohnya kalau ada 5 pangkat 6, artinya 5-nya dikalikan sebanyak 6 kali gitu ya. Bukan 5 kali 6 loh ya, tapi 5-nya dikalikan sebanyak 6 kali. Nah, ini 6 kali gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, jika ada A, B, C, dan D adalah bilangan bulat positif dengan A kurang dari B, kurang dari C, kurang dari D. Nah, misalkan kita ambil angkanya 1 kurang dari 2, kurang dari 3, kurang dari 4 gitu ya. Ketika kita ingin si A-nya dipangkatkan si B, 1 pangkat 2 dengan B-nya dipangkatkan si D. Si C-nya pangkatkan si D, 3 pangkatkan 4. Maka hasilnya pasti 1 pangkat 2 itu kurang dari 3 pangkat 4 gitu ya. Kita lihat saja 1 pangkat 2, 1. 3 pangkat 4, 81 ya. Berarti satunya kurang dari 81, betul tuh. Oke, sudah. Sekarang kita yang nomor 1 sudah, nomor 2 juga sudah. Kita lihat yang nomor 3. Nomor 3 ini sama tadi angkanya
1 kurang dari 2 kurang dari 3 kurang dari 4 ya. A kurang dari B kurang dari C kurang dari D. Kemudian nah yang ketiga itu A pangkat C berarti 1 dipangkatkan 3 dengan B pangkat D 2 pangkat 4, hasilnya pasti kurang dari 1 pangkat 3 1, 2 pangkat 4 berapa? 16 ya, kurang dari itu ya, itu contohnya. Oke, nomor 3 sudah, kita lanjut ke nomor 4. Oke, untuk nomor 4 masih sama ininya, kita misalkan dengan angka 1, 2, 3, dan 4. A pangkat D. A pangkat D itu berarti 1 dipangkatkan 4 kurang dari dengan tidak bisa ditentukan dengan bilangan yang besar di antara bilangan A pangkat D dengan B pangkat C. Jadi ini tergantung angkanya katanya gitu ya. Kita lihat di sini 1 pangkat 4, kemudian B dengan C 2 pangkat 3. 1 pangkat 4-nya 1, 2 pangkat 3-nya 8. Nah, tapi kalau misalkan si angkanya di sini kita ganti angka yang lain, misalkan angkanya 3 kurang dari 6 kurang dari 9 kurang dari 12 misalkan gitu ya. Atau kurang dari 10 misal. Nah, ini 3 misalkan ini 2 kurang dari 3 kurang dari 4, yang ini kurangnya dari 8 misal gitu ya. Nah, ini 2 pangkat 8 sama 3 pangkat 4, berarti 2 pangkat 8 itu berapa? 2 pangkat 8 itu 16 kali 16 256, sedangkan 3 pangkat 4 itu 81. Nah ya, kalau tadi hasilnya ketika kita pakai yang ini hasilnya lebih besar angka yang kedua ini. Nah, kalau sekarang yang ini, jadi kalau yang nomor 5, kalau yang nomor 4 itu tergantung ke angkanya gitu ya. Jadi tidak ada yang pasti. Oke, nomor 5 diketahui ada A adalah bilangan bulat negatif. Nomor 5 ya. Diketahui A-nya adalah bilangan bulat negatif dan B adalah bilangan bulat positif genap, maka A pangkat B adalah positif. Jadi, ketika kita punya bilangan negatif, misal negatif 5 dipangkatkan dengan bilangan bulat positif yang genap, misalkan 6. Nah, berarti ini hasilnya itu negatif 5, jangan 6 deh, 2 aja yang gampang ya. Bilangan bulat positif tapi dia genap. Berarti kali negatif 5 dikali negatif 5 ya. Hasilnya negatif kali negatif positif. Positif 25 gitu. Jadi kalau ada bilangan negatif dia dipangkatkan sama bilangan bulat genap positif, berarti dia hasilnya akan positif begitu ya. Oke, nomor 6 sekarang. Diketahui A adalah bilangan bulat negatif dan B adalah bilangan bulat positif ganjil, maka hasil dari A pangkat B adalah negatif. Nah, tadi negatif 5 ya. Negatif 5 dipangkatkan sama 3, kalau tadi 2 kan. Berarti negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5. Negatif kali negatif positif. Positif kali negatif negatif. Maka hasilnya negatif, baru kita kalikan 5-nya. 5 kali 5, 25 kali 5, 125. Gitu ya. Jadi ketika ada bilangan negatif, kemudian pangkatnya adalah positif ganjil, maka hasilnya negatif. Kalau dia pangkatnya positif genap, maka hasilnya positif. Gitu ya. Oke, next nomor 7. Oke, nomor 7. Diketahui A adalah bilangan genap dan B adalah bilangan genap, maka hasil A pangkat B adalah genap. Misalkan angka 2 dan angka 4. Angka 2 dan angka 4. 2 pangkat 4, 16. Angka lain lagi, misalkan angka 6 dengan angka berapa? Angka 4 dengan angka 6. Angka 4 dengan angka 2. 4 pangkat 2, 16. Atau angka 2 dengan angka 6. 2 kali 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 2. Berapa? 64 ya. Jadi hasilnya ini pasti genap. Jadi bilangan genap dipangkatkan genap itu hasilnya pasti genap.
Oke, yang 8, diketahui A adalah bilangan genap dan B adalah bilangan ganjil, maka hasil dari A pangkat B adalah bilangan genap. Jadi bilangan genap dipangkatkan ganjil, 2 pangkat 3, ini hasilnya pasti genap, tetap genap. 2 kali 2 kali 2 gitu, sama dengan 8 tuh, hasilnya genap. 6 pangkat 3, 6 kali 6 kali 6 berapa? 6 kali 6 36 kali 6 216. 4 pangkat 4, 4 kali 4 kali 4 kali 4 256, hasilnya genap ya gitu. Jadi bilangan kok pangkat 4 sih, pangkat 3 misalkan. Nah, sama dengan ini pangkat 3 misal. Berarti 64, hasilnya juga genap ya. Jadi bilangan genap itu mau pangkatnya genap mau pangkatnya ganjil, dia hasilnya pasti genap. Nah, sedangkan yang ganjil meskipun dia pangkatnya genap, hasilnya pasti ganjil. Apalagi kalau yang pangkatnya ganjil, dia pasti ganjil gitu ya. Jadi hasil dari bilangan itu tergantung si bilangan yang akan dipangkatkannya itu bilangan genap atau bilangan ganjil gitu ya. Jadi tidak dipengaruhi oleh pangkatnya, tapi oleh bilangan yang akan dipangkatkannya. Begitu mungkin Sholih dan Sholihah ya. Untuk pembahasannya di sini ada latihan soal. Silakan kalian latihan secara mandiri, tidak usah dikumpulkan. Kalau ada yang belum dipahami atau kalian ingin ada yang ditanyakan, silakan boleh japri ustazah ya, atau nanti ketika sudah memakai aplikasi kunci kita bisa diskusi langsung di sana. Oke, silakan di screenshot ya. Ini bagian ke-1, ini bagian keduanya. Begitu mungkin ya Sholih dan Sholihah, silakan direview lagi materi untuk bilangan bulat dan bilangan pecahannya dengan bilangan berpangkatnya. Yang ini latihan mandiri. Insya Allah pekan depan kita tidak ada materi tapi akan ulangan harian untuk 3 materi bilangan ini. Begitu ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.